pikiran-pikiran yang muncul saat kamu merasa itu? Sudah Kak, saya menulis beberapa hal seperti ketika guru memanggil nama saya langsung berpikir saya pasti akan salah. Oke, bagus sekali ya, karena aku sudah mencatat. Nah, catatan itu akan sangat berguna buat kita. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa untuk mengontrol pikiran yang muncul dalam diri kita. Tapi kita bisa kok untuk belajar mengganti pikiran-pikiran tersebut menjadi pikiran yang lebih positif. Oke, sekarang kakak ingin tahu lebih detail lagi tentang apa yang kamu tulis di catatan ini. Mungkin bisa ceritakan satu situasi yang kamu catat. Kemarin waktu guru meminta saya untuk menjawab soal di depan kelas, saya langsung merasa sangat gugup dan pikiran saya berkata, saya pasti akan salah. Oke, jadi pikiran yang muncul ya dari saat guru meminta kamu untuk menjawab pertanyaan, pikiran itu langsung muncul. Saat itu apa yang dirasakan oleh tubuh? Saya langsung merasa sangat panik Kak. Jantung saya berdetak kencang, tangan saya gemetar dan rasanya seperti tidak bisa berpikir. Ya, kamu mengerti soal itu pasti membuat kamu merasakan yang tidak nyaman. Nah, ketika kita merasa cemas, tubuh kita juga memberikan reaksi fisik yang seperti itu. Sekarang kakak akan memperkenalkan kamu pada konsep yang disebut dengan coping sound. Jadi ini adalah pikiran positif yang bisa kita gunakan untuk mengganti pikiran negatif yang muncul. Misalnya nih, ketika kamu berpikir bahwa saya pasti akan salah. Nah, coba deh kamu ganti pikiran itu menjadi saya akan mencoba yang terbaik. Nah, itu bisa membuat kamu merasa lebih tenang. Bagaimana deh? Sepertinya bisa dicoba Kak, tapi apakah itu mudah dilakukan? Oke, untuk tidak-tidaknya awalnya memang itu bisa saja merasa karena kita sudah terbiasa dengan pikiran negatif yang muncul. Tapi kamu jangan khawatir ya, semakin sering kita berlatih akan semakin mudah untuk menggantinya. Jadi kita di sini akan latihan bersama-sama ya. Baik Kak. Oke, sekarang bayangkan kamu sedang berada di kelas dan guru meminta kamu menjawab. Pikiran apa yang muncul saat itu? Saya langsung berpikir saya pasti akan salah lagi. Oke, bagus. Kamu sudah mengenali pikiran yang muncul. Sekarang coba pikirkan dan katakan pada dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengganti pikiran negatif tersebut? Mungkin saya bisa mengatakan saya akan coba menjawab. Semoga saya. Nah, itu bagus ya. Coba katakan itu dengan lebih percaya diri lagi. Lebih besar lagi suaranya. Saya akan coba menjawab semangat saya. Oke, itu sudah sangat bagus. Pikiran positif ini bisa membantu kita untuk merasakan lebih tenang dan juga percaya diri. Kalau kita terus belajar dan berlatih mengganti pikiran negatif yang lebih positif, kita akan semakin juga terbiasa melakukannya setiap hari. Nah, sekarang mari kita coba dalam situasi lain. Misalnya, bagaimana kalau guru meminta kamu untuk membaca di depan kelas? Apa pemikiran negatif yang muncul? Saya takut salah membaca Kak. Saya takut dan teman saya tidak suka dengan saya. Oke, jadi kalau kamu terus berpikiran seperti itu, pasti saat itu kamu akan merasa cemas dan takut. Nah, sekarang coba ganti pikiran itu dengan topik-topik yang ada. Apa yang kamu bisa katakan pada dirimu untuk meningkatkan atau menenangkan diri kamu? Mungkin saya bisa mengatakan saya bisa membaca dengan pelan-pelan dan hati-hati. Oke, itu pikiran yang sangat membantu ya. Nah, coba ucapkan itu dengan percaya diri lagi. Saya bisa membaca dengan pelan-pelan dan hati-hati.
Jadi setiap kali kamu berhasil mengganti pikiran negatif dengan yang lebih positif, berikan penghargaan pada diri kamu sendiri. Misalnya, setelah berhasil mengganti pikiran negatif itu, katakan pada diri kamu sendiri bahwa saya hebat, saya sudah mau mencoba. Coba katakan itu. Saya hebat karena sudah mencoba. Nah, oke, itu sudah sangat bagus. Bagaimana rasanya? Apa yang kamu rasakan setelah mengatakan hal itu pada diri kamu? Saya merasa bangga kak. Rasanya seperti saya mulai punya keberanian sedikit demi sedikit. Nah, jadi itu yang kita inginkan sebenarnya. Memberikan penghargaan pada diri sendiri sangat penting karena itu akan membuat kita merasakan lebih baik dan juga termotivasi untuk terus mencoba. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa hari ini. Nah, jadi kakak sangat bangga sama proses perkembangan kamu hari ini. Sesi hari ini sangat produktif ya, karena kamu sudah belajar untuk mengenali dan mengganti pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Dan juga kamu tetap harus memberikan penghargaan pada diri kamu sendiri setiap kali kamu berhasil. Kakak mau tanya dulu, bagaimana perasaan kamu setelah proses kita hari ini selama beberapa menit? Saya merasa lebih optimis kak. Optimis kak. Tapi saya tahu saya masih harus banyak berlatih agar bisa lebih percaya diri. Itu benar ya, semuanya itu butuh proses dan latihan yang cukup. Tidak ada yang langsung bisa menguasai semuanya dalam waktu yang singkat. Tapi yang penting kamu juga harus terus berlatih dan terus belajar. Untuk tugas minggu ini, kakak ingin kamu mencoba untuk latihan di situasi yang negatif. Jadi coba kamu catat pikiran negatif yang muncul, kemudian ganti pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih positif, dan juga berikan penghargaan pada diri kamu setiap kali kamu berhasil melakukannya. Apakah kamu siap melakukannya? Siap kak, saya akan mencoba. Baik, terima kasih banyak ya. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa. Kakak yakin dengan